Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian masih tetap dalam keadaan sehat tentunya ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran yang kedua kali ini kita akan membahas materi tentang asiknya membuat gulali. Asiknya membuat gulali. Apakah kalian tahu gulali? Seperti apa sih gulali itu? Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir, rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan untuk membuat gulali adalah: yang pertama, sediakan 500 gram gula pasir. Yang kedua, 250 ml air matang, zat pewarna makanan, dan tusuk sate. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang, kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Selanjutnya, aduk campuran tersebut hingga merata, kemudian panaskan di atas api sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Anak-anak, setelah kalian membaca cara membuat gulali dan bahan-bahan apa saja yang disediakan, mari coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan gulali? Pertanyaan yang kedua, apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat gulali? Coba sebutkan. Pertanyaan yang ketiga, coba jelaskan langkah-langkah cara membuat gulali. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah rasa gulali? Pertanyaan yang kelima, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan gulali. Silakan diskusikan dengan orang tuamu. Selamat mengerjakan. Pada proses pembuatan gulali ada beberapa peristiwa yang terjadi perubahan wujud. Misalkan pada peristiwa yang pertama, pada saat memanaskan adonan gulali, aduk hingga rata hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Airnya mulai berkurang di situ adalah peristiwa menguap. Menguap adalah perubahan wujud yang terjadi dari benda cair menjadi benda gas. Ada peristiwa yang kedua, ketika adonan sudah mengental, maka akan dibentuk menjadi aneka bentuk. Gulali itu yang tadinya bentuknya cair kental menjadi padat. Berarti di situ terjadi proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat atau membeku. Kemudian peristiwa yang tadi terlewat, ketika gula dicampurkan ke dalam air matang, gula yang mula-mula bentuknya adalah padat, lama-kelamaan ketika dicampur dengan air, gula itu akan mencair atau berbaur menjadi air tersebut. Nah, dalam peristiwa ini disebut mencair, perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Nah, pekerjaan yang diselesaikan secara bersama-sama lebih cepat berhasil daripada yang sendirian. Nah, tugas kelompok juga merupakan sikap bersatu atau bekerja bersama-sama juga merupakan sikap bersatu. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun contoh sikap bersatu antara lain saling menghargai pendapat dan peran yang beragam, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, saling menghargai keragaman suku bangsa dan budaya, tidak merendahkan adat istiadat orang lain, menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Itu merupakan contoh-contoh sikap bersatu. Berikut ada beberapa gambar, bisa ditentukan ini sikap bersatu atau bukan. Perhatikan gambar yang pertama, di situ ada gambar Beni sedang menyapu sendirian ya, berarti sikap bersatu atau bukan? Bukan. Jadi kita silang ya. Yang gambar yang kedua, di situ tampak gambar ibu
dan Dayu sedang mengasuh adik. Artinya mereka mengasuh bersama-sama, berarti itu contoh sikap bersatu. Kemudian di situ ada gambar Udin sedang membantu ibu mencuci piring, berarti sikap bersatu atau bukan? Berarti sikap bersatu, saling membantu. Kemudian gambar selanjutnya, Edo nonton TV sendirian, sikap bersatu atau bukan? Bukan, dia sendirian. Gambar selanjutnya ada Lani sedang menyemur pakaian sendirian ya dia, berarti sikap bersatu atau bukan? Bukan, kita silang. Nah selanjutnya Dayu sedang bermain tebak kata dengan adiknya, itu juga merupakan sikap bersatu, berarti kita centang. Nah gambar yang berikutnya di situ Siti sedang bermain boneka sedangkan ibunya sedang memasak. Siti tidak membantu ibunya memasak, berarti sikap bersatu atau bukan? Bukan ya, kita silang. Nah gambar yang terakhir di situ ada gambar Lani sedang membantu ayah mencuci motor. Mencucinya bersama-sama, berarti merupakan sikap bersatu, kita centang. Nah sudah paham ya sikap bersatu itu seperti apa? Anak-anak, demikianlah materi pembelajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Selamat belajar.